Tablik akbar, nikmatnya Ramadan, Tangerang, hanya di iNews. Kembali di Newsroom, pemirsa, Hasto Kristianto hari ini kembali diperiksa KPK. Hasto diperiksa sebagai tersangka. Hasto menjelaskan pemeriksaan ini merupakan lanjutan dari pemeriksaan dirinya, di mana dalam pemeriksaan ini Hasto diminta membaca kembali terkait pernyataan dirinya. Hasto memastikan tidak ada bukti bahwa dirinya terlibat dalam dugaan suap dan merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. Pemeriksaan lanjutan yang kami cintai dan banggakan. Jadi hari ini saya diperiksa dan merupakan pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka. Jadi saya diminta untuk membaca kembali pemeriksaan sebelumnya dan kemudian apakah ada keterangan-keterangan atau kalimat-kalimat yang mungkin ada perubahan. Kemudian juga ditanyakan ya terkait dengan kemungkinan saksi-saksi yang nantinya meringankan untuk dapat dikonsultasikan dengan penasihat hukum. Kemudian saya juga menyampaikan bahwa dalam situasi seperti ini yang dapat mengunjungi saya adalah keluarga inti. Ini bahwa kebenaran akan menang. Saya bukan pejabat negara, tidak ada kerugian negara, dan dari eksaminasi yang dilakukan para ahli hukum, dari fakta-fakta persidangan terhadap kasus yang sudah inkrah, tidak ada bukti-bukti terkait dengan keterlibatan saya, baik terkait dengan suap maupun juga obstruction of justice. Jadi buat seluruh simpatisan, anggota dan kader PD Perjuangan tetap semangat. Kita punya semangat juang yang terus menyala-nyala dan tidak akan pernah. Setelah dirawat intensif selama 3 hari di rumah sakit, kondisi 6 anggota Polres Tarakan berangsur pulih. Anggota polisi luka akibat serangan yang diduga dilakukan oknum anggota TNI di Mapolres Tarakan, Kalimantan Utara berangsur pulih setelah mendapat perawatan intensif di RSUD Dr. Yusuf SK. Luka-luka yang dialami 6 anggota polisi tersebut sebagian besar di bagian kepala. Hingga Kamis siang, 4 dari 6 anggota Polres Tarakan telah diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. Sementara itu 2 anggota lainnya yang sempat dioperasi, meski kondisinya juga berangsur pulih, mereka tetap diminta menjalani rawat inap. Korban ada 6 orang, yang 4 orangnya itu sudah melakukan rawat jalan, dan 2 orangnya sementara masih rawat inap di rumah sakit. Lukanya masih dalam kontrol dari pihak kedokteran. Kalau luka-lukanya sendiri bagian mana? Ya, untuk bagian luka itu ada di bagian kepala. Iya, untuk yang operasi ada karena lukanya di kepala. Kemarin sudah dilakukan operasi dan sementara sekarang korban sementara lagi rawat inap di. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyebut insiden penyerangan di Polres Tarakan, Kalimantan Utara bermula dari senggolan di tempat hiburan. Terkait peristiwa tersebut, dirinya menjamin sinergitas TNI Polri tetap solid dan akan menindak pelaku yang terbukti bersalah. Jamin bahwa soliditas TNI Polri tetap terjaga. Memang terkadang ada di beberapa tempat secara tiba-tiba gitu, ada gesekan di lapangan, di daerah begitu, karena biasanya ada ya kesalahpahaman. Itu kan berawal dari senggolan di tempat hiburan, masih pada muda kan biasa, terus ribut, ujungnya seperti itu. Tapi sudah ada langkah cepat, saya sudah minta Pak Panglima, sudah ada langkah cepat, Pak Kapolri, semua sudah menugasi tim untuk turun ke sana, dari POM, kemudian juga dari Inspektorat, dan semua sudah dilakukan langkah-langkah proses yang dilakukan. Bagi yang bersalah ya akan ditindak,
kemudian kerusakan sedang diperbaiki dan pemulihan soliditas.